Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, saya akan mencoba untuk menerangkan masalah tugas-tugas tentang sosiologi hukum. Yang pertama, saya akan mencoba menerangkan pengertian-pengertian tentang sosiologi hukum. Di sini saya akan mencoba menerangkan bahwasanya pengertian sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang analis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian masalah bentuk-bentuk interaksi sosial di sini dapat saya terangkan ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah asosiatif dan yang kedua disosiatif. Dapat saya terangkan di sini, adapun bentuk interaksi sosial yang tergolong asosiatif adalah yang dapat mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, interaksi sosial disosiatif adalah interaksi ini lebih mengarah ke hal yang bertentangan dan memicu ke arah berlomba untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, tugasnya konsep dasar sosiologi hukum. Di sini dapat saya terangkan ada 7 konsep dasar sosiologi hukum. Yang pertama, konsep dasarnya adalah hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol. Di sini dapat saya terangkan bahwa hukum sebagai social control, kepastian hukum dalam artian undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginteraksian tampak dominan dengan terjadinya beberapa perubahan pada faktor tersebut di atas. Hukum wajib menjalankan usahanya semaksimal mungkin sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. Yang kedua, konsep dasarnya adalah hukum berfungsi sebagai sarana social engineering. Di sini dapat diterangkan, hukum dapat bersifat social engineering, merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam tiap bentuk masyarakat, termasuk pada masyarakat yang sedang mengalami proses pergolakan dan pembangunan. Yang ketiga, wibawa hukum. Wibawa hukum seperti yang diutarakan di antaranya disebabkan karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial, bukan hukum. Norma-norma hukum sebelum
dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Yang keempat, sistem hukum modern. Yang kelima, suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah, sedangkan strata tinggi seolah-olah kebal hukum. Yang keenam, aktivitas hukum dan peranan sanksi. Dan yang ketujuh, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Kemudian, objek kajian sosiologi secara umum. Di sini dapat saya terangkan, objek kajian sosiologi secara umum meliputi objek material dan formal. Perbedaan keduanya, objek tersebut dibentuk sesuai prosedur umum ilmu pengetahuan yang harus bersifat ilmiah. Adapun objek material suatu pengetahuan meliputi entitas baik fisik ataupun kultural yang menjadi materi. Pembahasan utama ilmu dan pengetahuan objek material sosiologi. Yang kedua, objek formal. Berbeda dengan objek material, objek formal lebih menekankan pada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Kenapa kita harus mempelajari ilmu sosiologi hukum? Di sini dapat saya terangkan juga, ilmu sosiologi hukum adalah berkaitan dengan banyak masalah di dunia saat ini, maka dianggap sangat penting. Karena sosiologi dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk semua ilmu sosial. Lalu, sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.